Itu ya. Kadang-kadang. 3 kali bulan juga Pak. Alhamdulillah. Tidak cerah Pak Sebelum. Aku kue. Kita sekarang di Siku Pekumbu atau di kampung ya? Ada Rumah dinas Pak. Hah? Oh iya. Itu ya. Tin, Pak Purbaya? Itu apa? Ya. Telah dulu. anu jelas kayaknya lah. Tampe elek. Tadi sampai letaknya lah. Itu Tua. Dua deh, pada ya. Ada aja. lah berarti. Kan saja dua orang. Tak. Dari sekarang. Dia menjadi sasaran dari apa? Hah? Dia menjadi sasaran. Lah. Bro. Al-Munafikun. Semua tu tapi ada balanjian tangguang. Aduh, instruksi Aceh mah bagi tadi. Buang. Oh iya. Betul. Saja apa lagi? Yang 63 orang. Iya. Aku tangguang kemarin suatu kali ya. Sampai lah tambah lagi bilang lah. Nanya lagi mau tangguang bilang lah. Apa teh? Nah, lanjut. Siap dah. Surat Al-Munafikun Surat 63 halaman 554 ayat 1. Tafsir. Lanjut. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ja'akal munafiqun
صدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا Bapak Ibu, sidang tarawih yang dimuliakan Allah, pada malam hari ini Ustadz kita sedia kalanya sesuai jadwal adalah Profesor Dr. Haji Muklis Baar LCMA. Namun beliau sore tadi beri kabar bahwa beliau tidak bisa hadir dan diganti oleh Haji Jawahir LCMA. Ini juga sama-sama LC, sama-sama dari Mesir. Alhamdulillah beliau telah hadir tadi dan telah menjadi imam sholat isya kita pada malam hari ini. Cahaya bulan menerangi bumi, malam sahdu hati berbunga. Lailatul Qadar waktu bersemi, berdoalah dengan segenap jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam hari yang ke-25 kita masih diberikan kesempatan kesehatan lahir dan batin yang kita dapat berkumpul kembali di Majelis Ilmu Salati Bayakin Cita ini. Selawat juga bersalam kita sampaikan kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan antara kata Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, Ibu, sidang tarawih yang berbahagia. Itu kita minta saja kepada Ustadz kita, Ustadz Haji Jawahir LCMA, kepada Ustadz waktu dan tempat silakan.
Ah. Ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala syafi'ina wa habibina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ila akhir al-ayat. Faqra'u wa tammimu. Bapak-bapak pengurus dan ibu-ibu pengurus yang kami muliakan, yang kami dengarkan seruan dan panggilan agar selalu meramaikan mushola kita, mushola thayyibah. Selanjutnya Pak Ibu, semuanya Bapak-bapak, Ibu-ibu dan seluruh kaum muslimin muslimat yang berhadir pada malam yang berbahagia ini. Kita Bapak Ibu sekarang sudah berada malam 26 Pak ya? Nah, jadi malam hari ini Bapak Ibu kita akan membicarakan tentang waktu-waktu dan tempat yang istimewa dalam Islam. Waktu-waktu dan tempat yang istimewa dalam Islam. Lain apa Bapak itu kira-kira mas ya? Ya Bu. Berhubung kini kita di dunia ini tersangkut dengan waktu, umur ya, dan tempat. Kalau dalam surga besok Bapak Ibu, ya tak peduli dengan waktu ya. Karena selama-lamanya kita nikmat-nikmat dalam surga. Harus dipikir oleh Pak. Tak ada bah senang-senang saya dalam surga boleh. Tak ada mikir bah bisu dalam surga boleh kan? Tapi kalau kini yo Pak Ibu, kita terbatas waktu dan tempat. Pertama Pak Ibu, dalam surat Al-Baqarah ayat 185 yang sudah kita bacakan tadi itu jelas di situ Allah sebutkan waktu, yaitu bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Maksudnya apa? Bahwa Al-Qur'an pertama kali diturunkan ke Nabi Muhammad itu adalah di bulan Ramadan. Jadi Allah pilih penurunan Al-Quran yang mulia di bulan yang paling mulia. Nah, itu tandanya apa? Bahwa waktu kita selama bulan Ramadan ini adalah sangat-sangat mahal harganya. Sangat mahal harganya. Kalau bisa tahan. Kalau bisa ya. Karena apa? Karena luar biasa berkah dan besar balasan selama bulan Ramadan ini. Balasan amal soleh. Jadi Bapak Ibu bersedih waktu ini sebenarnya kan? Bersedih. Kenapa bersedih? Tinggal berhari deh Pak. Kan? Sebentar kan? Nah bisa pada sebentar. Kalau kini kok awak berada di waktu yang paling mahal. Makanya di bulan Rajab saja kita disuruh Rasulullah sudah mulai baca Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Itu dalam maknanya, ya Allah berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan
Nah, sampaikan umur kami ke bulan Ramadan. Menandakan apa? Man qoma Ramadana imanan, siapa yang benar-benar melaksanakan Ramadan dengan sebaik-baiknya, penuh iman dan perhitungan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni semua dosa-dosa yang telah lewat. Semua dosa-dosa yang terjadi. Nah, kan juga ada Tuhan. Nah, hebat. Semuanya. Jadi yo perlu kita serius bulan Ramadan. Serius beramal ya. Kemudian apalagi jantungnya adalah dan lebih penting daripada tubuh bego adalah jantungnya lebih penting. Apa itu? Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Lailatul Qadri khairun wa ma adraka ma Lailatul Qadri. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Jadi dalam yang mulia tadi ada pula kamarnya yang paling mulia. Nah, ini waktu Pak. Yaitu Lailatul Qadar. Kalau beramal Pak, tepat di bulan di Lailatul Qadar itu pahalanya khairun min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, barang kata palo juga. Jadi ini tujuan kita mengkaji waktu dan tempat dalam Islam ini untuk kita jaga-jaga, untuk kita selalu ingat ini waktu apa, ini tempat di mana. Ini waktu saja kecil dulu Pak, itu tempatnya. Itu Qadar, itu kedua ya. Pertama bulan Ramadan, kedua Lailatul Qadar. Yang ketiga kata Rasulullah, ad-du'a bainal azan wal iqamah la yuraddu. Artinya apa? Bahwa waktu antara azan dan qomat itu sangat mahal harganya, sehingga siapa yang berdoa di antara waktu itu tidak akan ditolak doanya. Nah, itu Pak ya. Pokoknya kalau Bapak Ibu lah selesai azan atau sedang azan ya, sampai qomat itu doa makbul Pak. Maka jawablah azan dan berdoa dah. Jangan awal minta-minta capeklah qomat, jangan Pak. Berarti kita men-stop capek waktu yang mahal. Apa kebutuhan kita, silahkan berdoa aja Pak. Makanya kalau di Arab itu lama, menunggu qomat itu lama. Iya, lama Pak, tidak boleh sampai awal dong. Kenapa orang sibuk berdoa sebenarnya? Orang tahu mana, Pak, mereka paham benar ya, waktu itu mustajab. Jadi kalau biasanya seberapa jam tuh Pak. Tapi kalau subuh lebih lama ya. Mesir besok 20 menit kalau subuh tuh. Kalau kadang sampai 25 menit. Jadi ini tidak ada bunyi-bunyi yang power Pak. Bunyi-bunyi tit tidak ada bunyi-bunyi gitu kan. Ini paling jam saja ya. Iya, tidak ada bunyi-bunyi itu. Paling jam saja Pak. Apa? Yang penting kalau 20 menit, kalau 30 menit. Dan jamaah tidak lepas dia itu jamaah yang penting berdoa saja Pak. Doa. Soal biko muazzin itu tugas muazzin saja kan. Itu ya. Jadi tolong kita hargai sekali waktu azan, antara azan dan qomat. Yang keempat yaitu kata Nabi, aqrabul 'abdi ilallahi 'inda sujud fa'aksiru fihi du'a. Sedekat-dekatnya hamba kepada Allah ketika dia sujud. Maka Nabi perintah, Nabi perintah tidak sekedar kabar dan tidak kabar, tapi perintah apa itu? Fa'aksiru fihi du'a. Banyak kalian berdoa waktu sujud. Nah itu.
Banyaklah berdoa waktu sujud. Kenapa? Karena itu posisi hamba paling dekat dengan Allah. Nah, kondisi waktu, Pak. Nah, jadi kalau tadi sebenarnya mungkin lemus deh, Pak. Tapi kalau imam itu kan ketimbang banyak, Pak ya. Tapi kalau apa-apa sholat sendirian, sholat sunat, apa hajat yang mendesak, mintalah waktu sujud. Tapi bahasa Arab, jangan bahasa Indonesia. Nah, kalau ibu mau tanya silakan, ada, ya kan? Saatnya boleh awak minta perkara duniawi, boleh. Kan Nabi tidak membatasi tadi kan? Pokoknya doa, fa'aksiru fihi doa. Nah, kebutuhan dunia dan akhirat. Yang kelima kan? Yang kelima lah itu kan kelima lah. Yang kelima lah itu bang, ya. Kau tak mencatat siapa? Dan sebelum catat itu. Halo ya. Ini hadu mencatat bagaimana sekolah. Yang kelima lah kan? Itu ringkas apa Pak ya? Tapi kok panik-panik soalnya kalau kita ringkas aja Pak. Jadi Bapak Ibu, di bulan puasa itu adalah waktu yang istimewa celek. Dan juga di setiap malam. Apa itu? Sulusul laili. Sepertiga malam terakhir. Itu setiap malam Tuhan. Itu memang sudah hadiah besar dari Allah. Kalau bagi Nabi Muhammad wajib sholat tahajud, bagi awak sunat saja. Tapi kalau kerjakan pahalanya sama dengan besarnya sholat wajib. Sama kadang pahala sholat wajib. Nah, berapa kadang pahala wajib? Enggak, anda sekitar pahala. Kemudian apa itu? Ada jelek. Yang keenam, yaitu antara berbuka puasa dan sedang berbuka puasa. Jadi sebelum buka itu lah mulai Pak. Ya, menyambut maghrib ya sampai selesai buka ya. Itu doa makbul, banyaklah berdoa gitu. Jadi terkontrol kan nafsu apa ya? Karena sambil banyak berdoa dulu kan. Nah, itu yang keenam Pak. Yang ketujuh, yaitu ketika kita dalam berkhutbah khatib ya. Khatib itu duduk antara dua khutbah. Ketika khatib duduk di antara dua khutbah, baik khutbah Jumat atau khutbah Idul Adha Idul Fitri, angkat tangannya bebas. Banyak berdoa. Itu doa tidak ditolak oleh Allah. Jadi kalau ada duduk khatib atau khutbah, jangan duduk semenong lah. Ya. Cari ikut tapi awak banyak orang yang bukan duduk saya tak tentu arah. Padahal capek lah berdoa. Kalau di Mesir Pak, orang berdoa sholat. Jadi ada dalil dan tentu itu turun temurun semenjak zaman Nabi. Bagaimana kau coba sabuyan kau kayak orang situ di Arab itu? Karena tentu itu tidak tiba-tiba gini saja betul kan? Tidak mungkin tiba-tiba gini saja Pak. Turun temurun Pak. Bahkan amal ahlu Madinah dan ahlu Makkah itu jadi pertimbangan bagi ulama Pak. Amalnya penduduk Madinah dan penduduk Mekah itu pertimbangan bagi ulama dalam mengambil keputusan dalam masalah-masalah fikih. Nah, jadi tentu tidak tiba-tiba saja ini kalau kata dulu dalam khutbah dia tiba-tiba doa kurang sarolah tidak mungkin Pak. Tentu ada dalil ya.
Jadi waktunya sebentar tapi luar biasa mahal. Aku ibu tanya Bang Ustaz, tapi di rumah Bang bisa aja. Kan ternyata di Mac tuh kan. Arti menjawab fakta biru ya ulil absar la'allakum turhamun ya kan. Arti itu ya kan. Nah, ibu berdoa ada di rumah boleh. Ada kiblat. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika musafir itu yang ke-8 ya. Ketika musafir, awak sedang jalan jauh ke Jawa, ke Malaysia, kemana-mana, maka banyaklah berdoa dalam safar, karena doanya itu tidak ditolak. Doanya tidak ditolak. Pokoknya banyak-banyak berdoa ketika musafir. Itu waktu Pak ya. Nah, kemudian sekarang Bapak Ibu kita masuk kepada tempat. Kata Nabi kita, tempat yang paling mulia di muka bumi adalah masjid, dan tempat yang tidak mulia adalah pasar. Pasar, ya Pak, pasar. Pasar aja tuh ya. Banyak pasar Pak ya, banyak pasar Pak. Ada dulu pasar modern, ada pasar tradisional kan. Pokoknya di situ aktivitas ramai jual beli, sekalipun pasar pagi sebentar kan. Kata Nabi, setan atau iblis dan setan mengibarkan benderanya di pasar. Dan mana nampak ada orang kibar-kibar bendera iblis di pasar itu Pak. Kata Nabi dipancangkannya benderanya itu di pasar-pasar itu, berkibar-kibar benderanya. Kenapa? Karena dia mengira banyak orang yang tidak berzikir dan mudah melakukan pelanggaran di pasar. Makanya Nabi puji pedagang yang jujur, ya, tajirus saduq, pedagang yang jujur. Nabi puji juga, ya. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu segeralah kita pahami, hobilah ke masjid atau mushola atau surau, dan jangan hobi bana kapan ke pasar. Kamu Pak? Nah, jangan hobi bana nongkrong di pasar kalau tidak perlu. Tapi kalau menggalih itu itulah, nah, ya Pak, menggalih di pasar itulah. Tapi banyak berzikir. Tidak, kalau oleh Bapak Ibu menggalih pasal zikir banyak, tidak karena angin sepoi bendera iblis tadi kan. Ini benderanya nak dibagi-bagi cuma tak nampak ada Pak, ya kan? Kemudian apa lagi? Tempat masjid itu ada peringkatnya. Masjid yang paling mulia kata Nabi adalah Masjidil Haram. Siapa yang sholat di Masjidil Haram 1 kali sholat sunat 2 rakaat, dapat dia pahala 1000 kali lipat dibanding di tempat lain. 1000 kali 100.000 apa itu? 1000 itu di Madinah. 100.000 kali lipat. Jadi 100.000 kali ya sholat di Sikoba, di Madinah, di Makkah itu cuma sekali ya. Nah, makanya dulu kan ingin sering jamaah umroh, jamaah haji itu kalau Bapak Ibu ini masih di Makkah, banyak-banyak sholat sunat. Karena apa? Karena 100.000 kali lipat kok. Nah, kalau di Madinah 1000 kali lipat. Jadi sebagai ulama Pak, itu tidak membatasi hanya dalam masjid. Pokoknya batas kota itu, batas kota Mekah dan batas kota Madinah. Kemudian di Masjid Aqsa di Palestina 500 kali lipat. 500 kali lipat Pak. Makanya orang Israel tuh panjangnya Pak.
orang Palestina pula dilarang ke Masjid Aqsa, nyurami tiup hari waktu. Ingin orang Israel tu langgang Masjid Aqsa tu lain. Tidak ada dikunjung orang itu ingin disebanarkan. Tapi kan sholat itu 5 kali orang Palestina semangat tapi kan, walaupun di toko, di tendang, ya. Waktu aku di Mesir biasa mau melihat tu Pak, laporan-laporan dari situ dari reporter Mesir sedang sholat di tendang di belakang dari tentara ada Pak. Lah biasa itu ya kepala biasa ya. Lah kita kuku dah jatuh tu tak ada tak lanjut Pak, tak peduli lah kan. Di tendangnya di belakang dari tentara pakai sepatu. Itulah nasib mereka. Makanya kini kita doakan Pak ya, saudara-saudara ini telah menyerang Israel kan. Kita doakan bersama Pak dalam posko mudah-mudahan hancur lebur negara penjajah Zionis Pak ya. Amin amin Pak ya. Itu doa Pak. Mudah-mudahan saja tidak barangki barang mudah-mudahan tahu barang dia hancur lebur habis negara penjajah Zionis. Sampai ke Indonesia. Tidak sampai ke Indonesia. Oh enggak Pak, insya Allah enggak sampai. Nanjale gini di Iran saja lah payahnya kan. Beko turun lo, beko Pakistan lah ya. Oleh Pakistan punya nuklir Pak, ya kan? Jadi insya Allah. Kini apa Ibu? Terobati hati saudara di Palestina gini kan? Mencari orang-orang Israel naik lari ke bukit, tak ada makan, tak ada minum kan? Terobati hati saudara kita di Palestina ini, Pak. Ya. Tapi tentara Israel tahu juga ini laporan dari Husain Gaza itu tahu juga ini apa Pak? Tentaranya di Gaza tahu juga mengganggu ini. Nah, jadi kita doakan Bapak Ibu ya. Tempat ya, Masjidil Aqsa, Masjid Haram, Masjid Aqsa, Masjid Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Kemudian yang keempat, semua masjid dan musola di muka bumi. Semuanya siapa yang sholat, kata Nabi kan, dia melangkah dari rumahnya menuju Baitullah. Tidak ada yang dia tuju kecuali hanya untuk sholat berjamaah atau hanya menuju Baitullah, tidak ada kepentingan lain yang ditujukannya, maka langkahnya dihitung, satu langkah diampuni dosanya, satu langkah dinaikkan derajatnya, dan sholatnya dibalasi 27 kali lipat minimal. Dalam hadis yang lain 25. Jadi Pak Ibu, waktu sholat di rumah lebih baik sholat di masjid. Nah, berapa lo tidak? 27. Mana kadang di Mekah? Jangan Mekah Pak ya. Gitu. Jadi Bapak Ibu kalau dana bagai Pak umroh kan? Umroh kalau haji bayar Pak ya. Kalau haji agak susah ini, umroh. Beko sholat banyak-banyak juga. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak ada masalah mau namanya musola, namanya surau, langgar, tidak masalah. Kalau di Arab tidak ada beda masjid dan musolanya, ya, tidak ada beda musola sudah Pak. Sekalipun tidak ada Jumat di situ, hanya masjid ketek, tidak ada Jumat di situ, seperti ketek masjidnya, tetap masjid namanya. Sunnah kan ada sunnah musalah kan. Iya. Namun tahiyatul masjid. Makanya istilahnya tahiyatul masjid, sekalipun sholat tahiyatul masjidnya di musola atau surau. Iya. Jadi tidak ada masalah mau masjid atau musola atau surau. Pokoknya itu kalau dalam agama masjid atau musola. Kamu kecil Pak Ibu dari ya, ada di Mesir dulu Pak, ada masjidnya ketek ya Pak, dake kuburan banyak, ya. Jadi orang-orang ziarah kuburan besok sholat itu tuh, ketek ya Pak. Masjid namanya tuh, masjid namanya. Jadi nggak ada istilah musola di situ.
maka di situ ini Pak Ibu mau surau mau apa sebenarnya itu masjid namun ya. Bahkan kalau di Lubuk Basrong Pak Ibu, di Lubuk Basrong ada namanya surau perempuan. Ada surau perempuan. Di Lubuk Basrong Pak. Yuk berarti. Surau perempuan, kau pernah mau tanya sekali? Bako surau perempuan namanya? Beko Ustaz ini. Kalau kami kaji-kaji fikih khusus perempuan, di situ nyo sedolah ibu kumpul sini. Sudah tu bako khususlah mau surau perempuan, iya nyo perempuan banyak ada rami juga. Jadi nyo lebih hapo gitu kan, lebih agak bebas nyo kaji-kaji fikih. Oh mantap. Jadi tidak apa Pak, itu tujuannya dulu ada surau-surau kan untuk pembinaan lebih dalam gitu. Tidak masalah itu ya. Itu tempat. Lampai Pak ya. Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, Madinah, Masjid Aqsa dan semua masjid dan musola, surau, langgar dan sebagainya. Kemudian yang kelima tempat yaitu Padang Arafah. Padang Arafah. Kata Nabi Al-Hajju Arafah. Puncaknya haji adalah wukuf di Padang Arafah. Maka Bapak Ibu balasannya apa? Hajjum mabrur, haji yang mabrur. Surga balasannya. Terus ditanya sahabat, bagaimana kami yang tidak sempat ikut haji ya Rasulullah? Maka bagi yang tidak ikut haji, dia berpuasa pada tanggal itu 9 Zulhijjah. Kata Nabi, diampuni dosanya setahun yang lalu dan setahun akan datang. Jadi puasa sehari itu Bapak Ibu, bagi orang yang tidak haji diampuni dosa 2 tahun. Setahun yang lewat dan setahun akan datang. Tapi bagi jemaah haji mabrur, balasan surga. Jadi biasa lah Pak, ya kan? Bonus. Wallahu alam, siapa diterima jadi haji mabrur, siapa tidak tahu apa ya. Menjadi ini Pak Ibu, waktu sehari itu mahal sekali harganya, tanggal 9 Zulhijjah. Tapi awak diberi dulu peluang, yaitu puasa Arafah. Baik Bapak Ibu, kemudian yang kelima ya, yaitu Bainal Multazam wa Maqam Ibrahim, yaitu tempat antara Multazam dengan Maqam Ibrahim. Itu doa makbul Bapak Ibu. Makanya kalau di Makkah Bapak Ibu banyaklah berdoa depan Multazam. Kalau orang rami ibadah mundur sebelakang, pokoknya batas Maqam Ibrahim sampai ke Multazam. Nah, itu tempat sangat mulia Bapak Ibu ya. Kemudian kalau kita ke Madinah, yaitu kata Rasulullah, Raudhah min Riyadil Jannah. Makanya Bapak Ibu, kalau kita ke Madinah, jangan lupa sholat sunat, berzikir dan berdoa juga di Raudhah. Ya, itu kan masuk surga besok Bapak Ibu. Ya, akan dimasukkan Allah nanti ke dalam surga. Jadi kalau ingin melihat tempat kita ya, ingin melihat tempat di dunia yang akan dibawa dalam surga, itulah contohnya Raudhah itu. Penduduk surga kembali di dalam surga Pak. Jadi nyata ya, surga itu nyata. Kemudian kalau Bapak Ibu ke Madinah, jangan lupa singgah ke Bukit Uhud, karena Bukit Uhud itu akan masuk dalam surga nanti. Asli. Bang model gini itu dia dibuat Allah Subhanahu. Coba ya, tempat-tempat yang istimewa.
Barangkali itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ceramah kita malam hari ini kesimpulannya adalah bahwa memang ada dalil-dalil baik dalam Quran dan hadis, ya Al-Quran maupun hadis tentang kemuliaan waktu dan tempat dalam Islam. Maka mari kita ingat-ingat poin-poin tadi itu, mudah-mudahan dapat kita ambil, ya, kita ambil nilainya itu dengan cara beramal pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut. Mudah-mudahan Bapak Ibu mushola kita, mushola thayyibah ini akan semakin ramai dan makmur. Amin ya rabbal alamin. Demikian dulu Bapak Ibu, mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan, dan tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, demikianlah tadi kajian malam kita bersama Ustaz Haji Jawahir LCMA. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Hujan reda, muncul pelangi, indah warnanya di cakrawala. Sabar itu kunci sejati. Semoga Ramadan bermakna. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.